2021, mahasiswa, dosen, atau pejabat kampus yang terindikasi melakukan kekerasan seksual menimbulkan efek jerah. Pagi ini kita akan membahasnya. Ada sejumlah narasumber yang hadir secara daring untuk Sapa Indonesia Pagi. Di antaranya ada Dr. Katerina Mulyana Girsa. Kepolisian dalam program Sapa Indonesia Malam, Sabtu 6 Oktober, Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Kompol Juper Lombantoruan. Nah, kalian udah pada tahu kan banyaknya kasus pelecehan seksual yang ada di lingkungan kampus. Oleh karena itu, kelompok kami ingin mengedukasi kalian tentang pengertian pelecehan seksual, jenis-jenisnya, dan juga cara pencegahannya. Simak videonya sampai selesai yuk! Apa sih definisi dari pelecehan seksual itu? Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual, yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Bentuknya dapat berupa simbol, tulisan, ucapan, perilaku yang berkonotasi seksual. Ada beberapa jenis pelecehan seksual yang ada. Yang pertama ada pelecehan seksual secara verbal. Pelecehan seksual secara verbal itu dilakukan dengan ucapan, contohnya seperti catcalling dan bertanya tentang kehidupan seksual pribadi seseorang. Dan yang kedua ada pelecehan seksual secara fisik, itu seperti menyentuh bagian tubuh yang seharusnya tidak disentuh, memeluk dan mencium tanpa izin seseorang, itu juga termasuk pelecehan seksual secara fisik. Dan yang ketiga ada pelecehan seksual secara non-fisik. Pelecehan seksual secara non-fisik itu seperti menunjukkan alat kelamin dan menunjukkan gerak tubuh yang tidak senonoh. Dan yang keempat ada pelecehan seksual yang melalui teknologi informasi. Itu seperti mengirimkan foto alat kelamin atau bagian tubuh yang seharusnya tidak ditunjukkan, dan mengirimkan pesan teks yang mengarah kepada seksualitas. Lalu apa saja sih dampak pelecehan seksual? Yang pertama, suka menyakiti dirinya sendiri. Banyak sekali korban yang merasa dirinya hina atau kotor, lalu mereka menyakiti dirinya sendiri. Yang kedua, tertular penyakit kelamin. Bisa jadi si pelaku memiliki penyakit kelamin, lalu si korban tertular penyakit tersebut. Yang ketiga, berpotensi menggunakan narkotika. Si korban mengalami depresi, lalu melampiaskan dengan cara mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Yang keempat, gangguan makan dan tidur. Dengan mengalami pengalaman terburuk tersebut, si korban merasa terganggu nafsu makan dan tidurnya, lalu menyebabkan kehamilan, bunuh diri, dan depresi. Nah, kali ini aku mau ngejelasin nih cara apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah pelecehan seksual di lingkungan kampus. Untuk yang pertama, yaitu pembelajaran dengan modul yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek. Yang kedua, membuat kebijakan dan menyusun pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di area kampus. Yang ketiga, membatasi pertemuan di luar jam operasional atau di luar area kampus. Yang keempat, menyediakan layanan pelaporan di area kampus. Dan yang kelima adalah memasang tanda informasi di berbagai sudut kampus. Akan tetapi, jika kalian sedang mendapatkan pelecehan seksual, kalian harus menegur pelaku secara langsung, dan jika bisa, dokumentasikan kejadian saat itu, lalu segera lapor ke pihak yang berwajib. Sebagai landasan hukum, proyek kebangsaan kali ini menggunakan pasal 289 KUHP hingga pasal 296, dengan tetap memperhatikan ketentuan unsur-unsur perbuatan tindak pidana masing-masing. Sebagai contoh, bunyi pasal pelecehan seksual pada 289 KUHP selengkapnya sebagai berikut. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Hai semuanya, aku Samira. Aku di sini mau ngajakin kalian dengan keseruan kelompok kita buat nempel pamer ini di kampus Universitas Erlangga.
Selanjutnya kita masuk bagian tujuan. Kenapa sih kelompok kami yakni kelompok 2 memilih proyek ini? Nah, kelompok kami memilih proyek ini dengan tujuan untuk memberi kewaspadaan lebih, menambah wawasan, menekan dan mengurangi kasus pelecehan seksual yang terjadi di kampus, khususnya Universitas Airlangga dengan objek proyek kebangsaan kami. Bisa kami sampaikan, semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua tentang pelecehan seksual, sehingga kita juga bisa lebih waspada tentang pelecehan seksual. Terima kasih.